Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, peserta MPLS yang sangat saya cintai, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah sehat walafiat, zahir batin, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan MPLS dengan materi ke-YPM-an. Oleh karena itu, sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini jadikan Allah ilmu yang bermanfaat. Tapi sebelumnya, mari kita rapikan dulu pakaian kita. Kita bersihkan lingkungan sekitar kita sebagai penghormatan kita sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan telah dirapikan dulu. Baik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram, wa ila hadratil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sultan Aulia Syekh Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, wa khususan muassis YPM Kiai Haji Munir Hashim Latif, ghafarallahu dunubahu. Al-Fatihah. Wali qadai hajatina wa hajatikum, khususan hajat Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang, yasir umurana wa hasil maqasidana waqdi hawaijina. Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, selanjutnya marilah kita membaca doa awal belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya hannanu ya mannan, akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi, warzuqna fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan dengan baca ikrar, ditirukan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan mengawali pembelajaran kita tentang KYPM ini, ilmu kita senantiasa diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, selanjutnya sebagai ikhtiar kita di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholawat Tibbil Qulub secara bersama-sama. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah COVID-19 ini, selalu diberikan kesehatan diri kita, keluarga kita, dan lingkungan sekitar kita, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah COVID-19 ini dari bumi Nusantara Indonesia ini. Mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa Alhamdulillah, kita telah membaca sholawat Tibbil Qulub. Semoga kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi sekarang ini. Anak sekalian, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang. Semoga anak-anak bergabung dengan YPM ini merasa senang dan bangga. Itu yang pertama. Sehingga dengan senang dan bangga itulah akan mencerminkan diri kita ini
dan lebih untuk bisa menerima ilmu-ilmu apa saja yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru di YPM ini. Anak sekalian, mengawali perkenalan ini, satu pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Apa YPM itu dan kapan berdirinya? Mungkin ada yang bisa apa YPM itu atau kepanjangannya apa, mungkin sudah saya sebutkan di awal. Dan pada tahun berapa didirikan, oleh siapa pendirinya? Ada yang tahu? Iya, saya yakin kalian ada yang tahu. Mungkin dari alumni atau dari kakak-kakak kalian, mungkin ada yang sudah tahu tentang YPM. Jadi YPM itu adalah Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang, berdiri tahun 1964 oleh Kiai Haji Munir Hasyim Latif. Anak sekalian, tentunya kita masuk di lembaga, terutama di YPM ini, punya motivasi yang sangat besar. Kenapa saya harus memilih YPM dan apa yang diharapkan? Oleh karena itu, agar anak-anak mengetahui dan memahami bekal apa yang menjadi tujuan YPM dalam mendidik anak-anak semuanya, mari kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama himne YPM. Silakan diikuti. Anak sekalian, setelah kita bersama menyanyikan himne YPM dengan semangat, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari himne itu?
Pertama, YPM menjadi harapan bangsa. Yang kedua, YPM membina kader bangsa untuk umat manusia. Terus yang ketiga, YPM membina untuk berjiwa Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Dan yang keempat, YPM berpilar kepada ilmu, amal, dan takwa. Anak sekalian yang saya cintai, mengapa YPM ini menjadi harapan bangsa? Kita ketahui bahwa sebagai harapan bangsa itu kita memiliki nilai-nilai luhur budaya bangsa, yaitu peduli dengan sesama. Sehingga tidak salah bahwa sebagai kader bangsa kita ini harus selalu mengutamakan nilai-nilai kebersamaan. Gotong royong harus kita lakukan, sehingga apa yang menjadi nilai utama dari YPM yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Harapannya begitu. Nantinya kalian di masyarakat tidak hanya sekedar untuk diri kita sendiri, tapi diri kita ini bisa mampu memberikan pemanfaatan kepada orang lain, walaupun yang kita berikan itu hanya sedikit. Itu yang terpenting. Yang kedua, menjadi kader bangsa untuk umat manusia, mempunyai nilai lebih, tidak hanya untuk pribadi tapi untuk bangsa kita yang lebih luas. Sekaligus kita ini mampu membina untuk berjiwa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ikuti para alim ulama yang sebagai pewaris Nabi, yang didasarkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Anak sekalian, kemudian yang keempat, memiliki pilar, yaitu berilmu atau ilmu, amal, dan takwa. Ilmu harus kita kuasai dengan sebaik-baiknya, karena dengan ilmu itulah hidup kita akan menjadi mulia. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita menginginkan kehidupan dunia, maka ilmu pengetahuan harus kita miliki. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita menginginkan kehidupan akhirat, kita juga harus berilmu pengetahuan. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita menginginkan kehidupan kebahagiaan, kehidupan dua-duanya dunia akhirat, maka ilmu pengetahuan itu harus kita kuasai. Dan akan derajat kita akan menjadi mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Maka dari itu, semangat untuk menuntut ilmu di YPM ini, jangan putus asa, ya. Belajarnya yang kuat, walaupun mungkin di masa-masa saat ini, di masa pandemi ini masih dalam kondisi daring atau online. Yang kedua, amal. Mari kita tekad amal kita menurut kemampuan kalian. Dan yang ketiga adalah peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertakwa itulah yang akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua hal.
Pertama, yaj'allahu makhraja, diberikan jalan keluar dari segala persoalan kehidupan kita, termasuk ketika anak-anak belajar di Yemen akan dipermudah oleh Allah dengan takwa kita pada Allah, ibadahnya jangan sampai lupa, sholat 5 waktu. Yang nomor 2, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari Allah dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Anak sekalian, membahas tentang harapan bangsa ini. Sebagai manusia kita harus memiliki manfaat yang besar pada manusia lain. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sejarah bahwa Rasulullah ini sering menyuapi orang yang mendoliminya. Pengemis yang mendoliminya ini maka selalu memberikan provokator, menghina beliau, tapi beliau tenang, beliau tetap santun, bahkan menyuapi beliau sampai beliau meninggal dunia. Mari kita lihat kisahnya, bagaimana Rasulullah SAW dengan pengemis yang selalu mendolimi beliau. Kita saksikan bersama. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, seorang pengemis Yahudi buta, apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Hari demi hari pengemis Yahudi buta itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah SAW menyuapi pengemis Yahudi itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat Nabi, yakni Abu Bakar radhiyallahu an, berkunjung ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu an, yang juga istri Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku, yakni Nabi Muhammad, yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apa itu?" tanya Abu Bakar radhiyallahu an. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Siti Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu, setelah itu ia berikan kepadaku." Kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar,
Ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di depan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikianlah kisah Rasulullah SAW dengan pengemis Yahudi buta. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Setelah kita melihat kisah Rasulullah bersama pengemis, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa begitu besar akhlak Rasulullah SAW. Walaupun beliau ini dizalimi, tetap selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Anak sekalian, kalau kita ketahui bahwa di IPMI juga begitu, ada kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat untuk sesama orang lain. Pertama yaitu tentang gerakan non plastik, zero plastik. Kita berupaya agar setiap kita menggunakan apa-apa no plastik. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah engkau merusak, membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Surat Al-A'raf ayat 56. Karena apa? Karena bahan plastik itu sulit untuk daur ulang. Kemudian yang kedua, ada gerakan yang kedua yaitu membersihkan lingkungan. Kebersihan. Kita tahu ada hadis Nabi, an-nadzafatu minal iman. Nah, harus kita terapkan dengan baik. Bersihkan lingkungan sekitar, khususnya ruang kelas kita. Karena kalau sudah bersih lingkungan kita ini pastinya pikiran juga kita akan fresh. Menerima apapun juga akan lebih mudah. Yang ketiga, gerakan penghijauan. Coba nanti kalian kalau sudah masuk di IPM ini, di lingkungan IPM, pasti akan Anda temukan semuanya, anak temukan semuanya. Tanaman-tanaman yang hijau. Semua itu tidak lain adalah agar oksigen ini bisa mengalir dengan baik. Kemudian selanjutnya kita ketahui bersama bahwa memberikan manfaat kepada orang lain itu adalah contoh yang utama yang diberikan Rasulullah SAW. Sehingga pada diri kita harus kita tanamkan seperti itu, agar supaya apa? Dalam diri kita ini timbul namanya berbuat kebaikan kepada orang lain. Rasulullah bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Ketika kita berbuat kasih sayang kepada orang lain di dunia ini, maka akan kita dikasih sayang oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Anak sekalian, selain nilai utama YPM yang pertama, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia kita ini harus bermanfaat pada orang lain. Ada nilai utama yang kedua dari YPM itu adalah mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari. Ini sebetulnya sama dengan lirik himne YPM tadi, bahwa pilar
IPM adalah apa tadi? Ilmu, amal, dan takwa. Maka dari itu, mari kita lakukan ciri-ciri tersebut. Pertama, siswa IPM wajib mampu membaca Al-Quran. Ini adalah prioritas utama. Seluruh anak IPM harus bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan nanti akan kalian diajari oleh guru Al-Quran yang terbaik. Sebab membaca Al-Quran itu akan memberikan manfaat. Tidak aja berpahala ketika kita membaca Al-Quran itu, tapi juga akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka Al-Quran besok akan datang pada hari kiamat untuk apa? Syafi'an, memberikan syafaat kepada ahli yang membaca Al-Quran. Anak sekalian, semangat untuk bisa membaca Al-Quran. Bagi yang belum, nanti akan diajari di IPM itu sampai anak bisa semuanya. Bagi yang sudah, memperbaiki lagi, tambah lebih baik, tambah lebih baik. Yang kedua, siswa IPM ini harus mampu menguasai namanya KPI. KPI itu singkatan dari Kecakapan Penerapan Ibadah. Ya, ada bukunya, nanti anak-anak akan diberi buku itu, dikuasai apa yang ada di KPI itu sebagai bekal nanti kalau kita keluar, anak keluar dari IPM ini mampu menguasai penerapan ibadah. Baik masalah sholat, masalah toharo, bersuci, masalah sholat, bahkan diajari di sana nanti bagaimana kalian bisa merawat jenazah ketika ada tetangga kita, bahkan minimal lah saudara kita yang meninggal dunia. Tadi sudah di awal sudah saya sampaikan, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Sebab orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Pertanyaan Allah ini dalam Al-Quran tidak perlu kita jawab karena kita tahu jawabannya. Apakah sama orang yang bodoh, orang yang pandai dengan orang yang bodoh? Pasti jawabannya tidak sama. Dari apapun tidak sama. Berperilaku juga tidak sama. Ucapannya juga tidak sama. Membaca Al-Quran itu pun juga tidak sama. Orang yang bodoh dengan yang pandai. Ayatun minal Quran ahabbu ilallah, ayatun minal Quran ahabbu ilallah min juz'il wahid. Jadi satu ayat yang dibaca orang pintar itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang bodoh yang membaca satu juz. Dari itu ya, mari kita semangat untuk menuntut ilmu, terutama di IPM ini. Kita serap semua ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru nantinya. Kemudian yang ketiga, siswa IPM wajib disiplin dan patuh pada tata tertib. Tentunya kedisiplinan ini adalah yang utama yang di IPM ini. Di dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Maka kedisiplinan dengan tata tertib itulah yang diterapkan di IPM ini. Yang keempat, ketika kita masuk di awal pembelajaran, kita akan selalu ikrar
di awal KBM itu dengan kalimat raditu billahi rabba. Kalimat ini merupakan kalimat penetapan iman kita. Kita yakini bahwa Tuhan kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan itulah anak sekalian, maka kita akan semakin kuat dalam menguatkan keimanan kita, khususnya mantap. Kemantapan itu akan kalian bisa dapatkan sehingga dalam memperoleh ilmu di IPM ini selalu akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sekalian, sebagai gambaran, tentunya kita akan tahu siapa sih di balik sosok, di balik YPM yang megah ini, yang menjadi pilihan kalian semuanya. Beliau adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji Munir Hasyim Latif. Perlu kita ketahui sejarah beliau dengan mendirikan YPM ini, apa jasa-jasa beliau baik secara sosial atau kemasyarakatan. Oleh karena itu mari kita simak video dari biografi pendiri YPM. Silakan. Kiai Haji Munir Hasyim Latif dilahirkan di Jombang pada tahun 1928. Beliau merupakan putra keempat dari 8 bersaudara. Sejak usia 8 tahun, beliau sudah menjalani kehidupan sehari-harinya di pondok pesantren Seblak Tebu Ireng Jombang, yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Mahfud dan sekaligus menjadi santri dari pendiri NU, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di kehidupannya di pondok pesantren, Kiai Haji Munir Hasyim Latif waktu kecil sudah banyak menerima ilmu-ilmu keagamaan. Penerapan ilmu keagamaan dalam kehidupan harian pondok pesantren seperti sholat 5 waktu yang selalu tepat waktu di masjid, saling gotong royong, dan bahu-membahu di antara semua masyarakat yang ada di pesantren. Kebiasaan sehari-harinya seperti merawat ternak, merawat sawah, juga melengkapi dan memperbaiki fasilitas pondok dan desa. Selain itu, setiap santri saling bekerja sama untuk bisa memenuhi kebutuhan harian seperti bergiliran untuk memasak, sebab santri pada zaman itu hanya membawa bekal beras untuk digunakan selama tinggal di pondok pesantren. Hingga pada usia 15 tahun, beliau dipercaya menjadi lurah pondok yang bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, pembinaan, dan keamanan pondok, sekaligus ikut membantu mengajar santri-santri muda. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga akhirnya sudah 8 tahun Kiai Haji Munir Hasyim Latif menimba ilmu di lingkungan pondok pesantren Tebu Ireng hingga usia 16 tahun. Pada tahun 1944, Kiai Haji Munir Hasyim Latif yang waktu itu masih berusia sekitar 16 tahun sudah diberikan kepercayaan untuk mewakili kabupaten dalam rangka mengikuti pelatihan militer se-Indonesia yang diselenggarakan di Jawa Barat. Dengan usia yang relatif masih sangat muda, waktu itu beliau mampu untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya harus disikapi dengan disiplin yang tinggi. Sikap patuh dan taat terhadap aturan yang diberlakukan selama di pondok pesantren telah membawanya kepada pembentukan karakter yang lebih matang dan mandiri. Pada usianya yang sudah menginjak 17 tahun, Kiai Haji Munir Hasyim Latif melatih kemiliteran kepada pemuda-pemuda Jombang untuk membentuk sikap ketegasan dan percaya diri bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang terus-menerus bisa dijajah oleh bangsa asing.
rasa peduli sosial yang tinggi, yang diiringi dengan sikap tanggung jawab yang besar, dan selalu kerja keras yang ditujukan oleh Kiai Haji Munir Hasim Latif, telah membuka pikiran dan kesadaran para pemuda lainnya untuk ikut secara bersama-sama dan bergotong royong untuk membentuk suatu kekuatan dalam membantu melawan penjajah. Dan pada akhirnya terbentuklah pasukan yang menjadi salah satu bagian dari pasukan Hizbullah. Dengan kegigihannya, Kiai Haji Munir Hasim Latif yang waktu itu berusia 20 tahun diberikan kemampuan untuk memimpin komando Kompi Batalion Munasir dan dikenal dengan sebutan Batalion Condromowo. Kompi Batalion Condromowo di bawah komando Kiai Haji Munir Hasim Latif mempunyai tekad dan semangat yang tinggi dalam perjuangannya membela negara dan bangsa untuk mengusir penjajah dari tanah air. Semangat untuk jihad melawan penjajah ditunjukkan oleh pasukan Condromowo mulai dari Jombang hingga sampai pada pertempuran 10 November di Surabaya. Atas perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Munir Hasim Latif dan pasukannya diberi kekuatan sehingga selamat dari berbagai kepungan dan gempuran meriam dan tank. Ajaran yang pernah diterima semasa di pondok pesantren membuat Kiai Haji Munir Hasim Latif mempunyai keyakinan tinggi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan pada hambanya yang sedang berjuang. Kiai Haji Munir Hasim Latif juga sangat aktif di organisasi NU. Hal ini dibuktikannya dengan keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan ke-NU-an dan pernah menjadi ketua PWNU Jawa Timur untuk periode 1979 hingga 1982. Kemudian pada periode 1984 hingga 1991 menjadi salah satu ketua PBNU. Di masa era Kiai Haji Ahmad Muhammad Hasan Siddiq selaku Rais Suriah dan ketua umumnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian pada periode 1992 hingga 1999 masih menjadi salah satu ketua PBNU di masa era Kiai Haji Muhammad Ilyas Rukiyat selaku Rais Suriah dan ketua umumnya masih Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Anak sekalian yang saya cintai, baru saja kita telah melihat sejarah biografi dari pendiri YPM Al-Maghfurlah Kiai Haji Munir Hasim Latif. Kira-kira dari sejarah itu apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Atau mungkin pertanyaannya, apa peran beliau bagi kehidupan sosial? Bagaimana menurut anak-anak semuanya? Ya, beliau ini seorang pejuang, tapi beliau juga seorang murabbi, yaitu seorang pendidik. Perjuangannya untuk membela negara ini tidak kita ragukan lagi. Beliau termasuk salah satu laskar Hizbullah yang ikut memperjuangkan negara ini untuk merebut kemerdekaan, terutama kalau di Surabaya itu perangan 10 November. Selain sebagai pejuang, beliau juga seorang murabbi, seorang pendidik. Beliau juga menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama, baik tingkat wilayah maupun tingkat pusat. Bahkan di masa mudanya beliau ini juga pernah menjadi pengurus pemuda Ansor. Luar biasa. Dan ini perlu kita tiru sebagai harapan bangsa, sebagai kader bangsa yang memberikan manfaat untuk orang lain. Ini harus kita lakukan. Sekali lagi, tidak untuk diri kita, tapi juga untuk masyarakat yang luas.
Anak sekalian, mengapa sebetulnya kita bangga menjadi seorang muslim? Sebagai yang ditunjukkan oleh pendiri YPM itu, karena seorang muslim ini akan selalu memberikan kemanfaatan pada orang lain. Ini yang terpenting. Dan sebagai seorang muslim ini, kita akan selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah anak-anak sekalian, maka perlu kita meneladani beliau, sosok pejuang, kerja keras, bahkan mampu mendirikan YPM yang sebesar ini. Kita harus bangga pada beliau dan kita tiru beliau dengan anak sekalian yang saya cintai. Dari semua materi yang telah saya sampaikan tadi, ada dua kesimpulan yang perlu kita ambil. Yang pertama, bahwa YPM ini memiliki dua nilai utama yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita nanti. Pertama adalah khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sekali lagi, walaupun yang kita berikan manfaatnya cuma sekecil apapun. Yang kedua, mayuridillahu bi khairan yuwaffiq. Ketika kita dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, maka kita akan difahamkan tentang agama. Lalu mari kita selalu satu, tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa hanyalah Allah yang akan mampu memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua, jadikan diri kita ini orang-orang yang punya manfaat pada orang lain. Tidak hanya pada diri kita, tapi kepada orang lain. Minimal di sekitar kita, bapak, ibu kita, adik-adik kita, baru kita kepada sesama yang lain. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, semangat untuk menuntut ilmu di YPM. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah jadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu meneladani sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau untuk kehidupan kami berikutnya. Dan marilah kegiatan MPLS ini kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni austaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.